Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, nikmat kesehatan maupun nikmat keberkahan dalam di dunia ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi panutan di alam bumi ini, Nabi rahmatan lil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulhairin Yasin, NIM D0215-021, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Saya ingin memaparkan materi seminar proposal saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada tim penguji dan pembimbing saya atas diberikan kesempatan untuk melakukan ujian. Adapun materi persentase yang ingin saya paparkan, pertama terkait tentang latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 batasan masalah, 5 tinjauan pustaka, 6 penelitian terkait, 7 metode penelitian, 8 perancangan sistem. Adapun judul yang saya ingin paparkan yakni implementasi data mining untuk menentukan penjualan motor dengan metode Siemens Clustering, studi kasus Safety Dharma Sukses Motor Majene. Adapun latar belakangnya, pertama itu permasalahan terkait penjualan motor. Dalam memilih produk, konsumen tentu saja akan dipengaruhi oleh atribut dari produk. Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan menyertai produk tersebut, seperti merek, desain, warna, kualitas, dan sebagainya. Atribut merupakan salah satu unsur yang dapat mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang memproduksi kendaraan roda 2, Yamaha juga tidak terlepas akan persaingan yang semakin tajam, khususnya dalam industri otomotif, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. Kedua, belum adanya sistem pengklasifikasian tentang penjualan motor. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi data mining untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan memperkirakan jumlah barang yang akan laku sesuai dengan tipe motor pada periode yang akan datang, sehingga perusahaan dapat menyediakan barang sesuai dengan perkiraan yang tepat. Aplikasi data mining dengan menggunakan metode Siemens Clustering untuk memprediksi minat konsumen dalam pembelian tipe motor yang digunakan konsumen. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan data mining menggunakan algoritma Siemens Clustering pada penjualan motor di Safety Dharma Sukses Motor. Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan data mining menggunakan algoritma Siemens Clustering pada penjualan motor di Safety Dharma Sukses Motor di Kabupaten Majene. Batasan masalah. 1. Dalam penelitian ini, menggunakan metode algoritma Siemens Clustering dilakukan berdasarkan hasil data yang diperoleh di Safety Dharma Sukses Motor. 2. Melakukan pengelompokan data menjadi 3 klaster, yakni barang paling laris, dan kurang laris. 3. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perusahaan Safety Dharma Sukses Motor. Adapun manfaat penelitian, 1. Merancang suatu sistem implementasi data mining menggunakan algoritma Siemens Clustering
untuk menentukan penjualan motor di CV Dharma Sukses Motor. 2. Untuk mengelompokkan produk yang dijual pada CV Dharma Sukses Motor menjadi beberapa klaster untuk mengetahui produk mana yang paling diminati. 3. Mengetahui seberapa besar kemampuan data mining menggunakan algoritma Key-Means Clustering. 4. Sistem ini sebagai rekomendasi untuk CV Dharma Sukses Motor untuk memudahkan dalam proses penjualan motor. Adapun batasan masalah, dalam penelitian ini menggunakan metode algoritma Key-Means Clustering dilakukan berdasarkan hasil data. 2. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perusahaan CV Dharma Sukses Motor. 3. Melakukan pengelompokan data menjadi 3 klaster. Adapun tinjauan pustaka. Yang pertama, CV Dharma Sukses Motor merupakan perusahaan yang menjual beberapa jenis kendaraan motor yang berada di wilayah Kabupaten Majene yang didominasi oleh perusahaan otomotif. CV Dharma Sukses Motor Majene bergerak di bidang jasa otomotif yang beralamat di Jalan Poros Majene, lingkungan Lutang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Merupakan salah satu dealer resmi Yamaha terbesar yang berdiri tepat di tengah jantung kota Majene. Dengan banyaknya jasa otomotif di Majene akan membuat persaingan yang sangat ketat, sehingga dituntut untuk berkinerja secara maksimal pula. Yang kedua, data mining. Istilah data mining ketika pekerjaan memanfaatkan data menjadi sesuatu yang penting dalam berbagai bidang, mulai di bidang akademik, bisnis hingga medis. Muncullah data mining berdasarkan jumlah yang tersimpan dalam basis data semakin besar. Istilah data mining seringkali digunakan secara bergantian dengan menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Klasifikasi. Ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan fungsi dan model yang dapat membedakan atau menjelaskan konsep atau kelas data dengan tujuan memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Dalam proses pengklasifikasian biasa terdapat 2 proses yang harus dilakukan, yaitu proses training dan proses testing. Proses testing ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan model yang telah dibuat. Pada proses training maka dibangun data yang disebut dengan data testing untuk mengklasifikasi label-labelnya. Yang keempat, clustering. Clustering adalah salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dipisahkan dengan kelompok lainnya, sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berada dalam kelompok yang berbeda. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyaknya dan variasi data objek. Tujuan dari pengelompokan sekumpulan data objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai karakteristik tertentu dan dapat dibedakan satu sama lain adalah untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Kelima, mengenai tentang algoritma Key-Means Clustering. Key-Means Clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk menjadi partisipasi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek
yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam kluster yang lain. Keenam, PHP. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pembuatan atau pengembangan sebuah situs web. PHP pertama kali diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang biasa juga digunakan bersama HTML. Yang ketujuh, MySQL. MySQL merupakan program yang mempunyai lisensi open source dan tersedia secara gratis. MySQL mampu bekerja berbagai sistem informasi dan banyak bahasa pemrograman dan sangat cocok dipadukan dengan PHP karena menyediakan banyak fungsi untuk mendukung database. Yang terakhir, Exam. Exam merupakan software untuk Windows yang terdiri dari beberapa layanan, di antaranya layanan yang disediakan oleh MySQL dan PHP MyAdmin untuk membuat sebuah web menggunakan jaringan lokal. Adapun penelitian terkait adalah upaya penelitian mencari perbandingan terkait. Penelitian selanjutnya pada bagian ini, peneliti memiliki beberapa penelitian terkait yang dengan perbandingan metode K-means clustering dan klasifikasi penjualan motor di CV Dharma Sukses Motor. Yang pertama, Koko Handoko pada tahun 2016 mengadakan penelitian yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Instansi Perguruan Tinggi menggunakan metode K-means clustering, studi kasus TKJ Akademi Komunitas Solok Selatan. Pada penelitian ini, algoritma K-means clustering dapat diterapkan pada data mahasiswa TKJ Akademi Komunitas Solok Selatan, sehingga metode ini sangat membantu dalam pengelompokan data mutu pembelajaran. Penelitian ini memiliki kesamaan dari metode yang digunakan, yaitu K-means clustering, tapi menggunakan permasalahan yang berbeda. Yang kedua, Asroni dan Ronald Adrian pada tahun 2015. Penerapan metode yang berjudul Penerapan Metode K-means clustering mahasiswa berdasarkan nilai akademik dengan WK Interface, studi kasus pada jurusan Teknik Informatika UMM Magelang. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa algoritma K-means clustering bisa digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai IPK dan beberapa atribut mata kuliah, sehingga dalam penelitian penulis menggunakan metode yang sama namun mengangkat permasalahan yang berbeda juga. Ketiga, Eli Muningsi dan Sri Kiswati dengan judul Penerapan Metode K-means Clustering Produk Online Shop dalam Penentuan Stok Barang. Pada penelitian ini menghasilkan sebuah sistem dapat dimanfaatkan bagi pelaku bisnis untuk membutuhkan informasi penentuan stok barang secara cepat dan akurat berdasarkan pengelolaan data yang dilakukan dengan atribut kode produk, jumlah transaksi, volume penjualan, dan rata-rata penjualan dihasilkan 3 produk. Yang paling diminati berjumlah 3 produk untuk jumlah stok banyak. Yang keempat, Evantri Septiawan, Yani Rainus, dan Hutrianto pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Data Mining Penjualan Motor pada PT Tamrin Brothers di Kabupaten Lahat. Metode interpolasi. Pada penelitian ini menghasilkan sistem yang dibangun dapat membantu PT Tamrin Brothers di Kabupaten Lahat sebagai gambaran pengambilan keputusan perusahaan dalam rangka mendapatkan pola penjualan motor yang dihasilkan dengan sistem yang dibangun, dapat mengurangi penumpukan data yang kurang dimanfaatkan sebelumnya.
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yang sama terkait penjualan motor, tapi menggunakan metode yang berbeda. Yang terakhir, Istiqomah Sumadikarta dan Evan Abaiza pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Algoritma Keynes Clustering pada Data Mining untuk Memilih Produk dan Pelanggan Potensial Studi Kasus PT Mega Arvia Utama. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penggunaan algoritma Keynes Clustering dapat digunakan untuk memberi saran pertimbangan dalam menentukan strategi penjualan, yaitu mengeliminasi produk dengan posisi cluster terbawah dan memberikan reward untuk pelanggan dengan posisi cluster terbatas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan algoritma yang sama namun mengangkat permasalahan yang berbeda pula. Adapun metode penelitian, yang pertama, jenis penelitian. Penelitian merupakan penelitian pengembangan atau disebut juga research and development. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk tersebut tidak hanya berbentuk benda atau hardware, tetapi dapat juga berbentuk software. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berbentuk perangkat lunak atau software yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows. Jenis penelitian ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian yang membuat suatu sistem pengklasifikasian penjualan motor menggunakan metode Keynes Clustering. Adapun jadwal penelitian, waktu dan penelitian untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Penelitian akan dilakukan di Sepedharma Sukses Motor Majene. Rencana waktu penelitian kurang lebih 2 bulan. Ketiga, adapun prosedur penelitian. Prosedur dalam melakukan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu research and development. Pertama, itu analisis. Tujuan dari tahap analisis adalah untuk mengetahui kebutuhan awal dalam merancang sistem dan pengklasifikasian penjualan motor di Sepedharma Sukses Motor. Dalam perancangan sistem tersebut diperlukan analisis kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis konten atau isi dan kebutuhan hardware dan software. Analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan perlu untuk siapa subjek pengguna sistem yang akan dirancang. Analisis konten berkaitan dengan isi dari sistem, yaitu berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi. Setelah itu, informasi dianalisa sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan penggunaan suatu sistem yang dibangun. Selain itu, analisis kebutuhan hardware dan software dilakukan untuk menentukan perangkat yang digunakan menjalankan sistem. Kedua, desain. Tahap kedua yaitu tahap pembuatan desain sistem yang akan dirancang. Tujuan dari tahap ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sistem yang dibangun dan bagaimana tampilan atau interface. 3. Pembuatan kode program. Aktivitas pada tahap ini dilakukan pekerjaan sistem, di mana pada tahap ini melakukan penulisan kode program yang merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. 4. Pengujian. Tahap ini diperlukan untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang akan dibuat, dan tahap ini juga akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan menggunakan metode Keynes Clustering. Adapun perancangan sistem, penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi dengan Keynes Clustering untuk mengelompokkan data kategori hingga menghasilkan cluster yang lebih stabil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperoleh diagram alur di mana sistem ini dimulai dengan penggunaan user memasukkan data ditetapkan pada sistem. Selain itu, data akan diproses menggunakan algoritma, menghasilkan output diproses dan menentukan jumlah cluster. Setelah itu, sistem akan menentukan titik cluster, kemudian
diteruskan dengan menghitung jarak ke pusat cluster. Setelah menghitung jarak, maka sistem akan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Kemudian, sistem akan menampilkan centroid apakah berubah atau tidak. Jika data yang diklasifikasi tidak berubah, maka sistem akan kembali menentukan titik pusat cluster. Apabila datanya berubah, maka adapun gambar diagram alur dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar. Untuk melakukan proses pengelolaan data penjualan motor, maka perlu digambarkan tahapan kerja yang dapat dilakukan dengan pada algoritma Siemens clustering seperti gambar yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk memaparkan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.